Selamat pagi para siswa, bertemu kembali dengan saya, Denny Kristianus, Wisiri, Guru Mapel CASR, Civil Aviation Safety Regulation. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu yang dimaksud dengan CASR. Langsung saja. What is the meaning of ICAO? ICAO, yang dimaksud dengan ICAO adalah International Civil Aviation Organization, yang disebut juga Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. ICAO merupakan lembaga perserikatan bangsa-bangsa yang didirikan menurut Konvensi Chicago pada tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Lembaga ini mengembangkan teknik dan prinsip-prinsip navigasi udara internasional serta membantu perkembangan perencanaan dan pengembangan angkutan udara internasional untuk memastikan pertumbuhan terencana dan aman tentunya. Lanjut siswa. Itu tadi ICAO didirikan pada tanggal 4 April 1947. Sebagai kelanjutan dari Konferensi Penerbangan Sipil Internasional yang diadakan di Chicago dari tanggal 1 November 1944 sampai dengan 7 Desember 1944. ICAO mengeluarkan peraturan-peraturan operasional penerbangan yang berlaku secara internasional yang mengacu pada lampiran atau aneks. Terdapat 18 aneks yang berlaku di dalamnya. Sifat organisasi ICAO adalah non-politis teknis operasional penerbangan. Aneks 18 mengenai the safe transport of dangerous goods by air dengan rincian ICAO dokumen 9284-AN905 mengenai technical instruction for the safe transport of dangerous goods by air dan Asosiasi Transportasi Udara Internasional atau IATA mengenai peraturan penanganan pengangkutan barang-barang berbahaya melalui pesawat udara. Langsung, keanggotaan ICAO terbuka bagi negara-negara yang berdaulat. Tujuan serta sasaran yang hendak dicapai oleh ICAO dalam pasal 44 dari Konvensi Chicago adalah sebagai berikut. Menjamin pertumbuhan yang teratur dan aman bagi penerbangan sipil internasional di seluruh dunia. Yang pertama. Yang kedua, mencegah pemborosan ekonomis yang disebabkan oleh persaingan yang tidak sehat. Yang ketiga, mencegah adanya diskriminasi di antara negara-negara anggota. Yang keempat, mendorong agar perekayasaan pembuatan pesawat terbang serta pengoperasiannya dimaksudkan untuk tujuan damai. Yang kelima, mendorong dibangunnya fasilitas bantuan navigasi udara secara internasional bagi keselamatan penerbangan. Yang keenam, mendorong pembangunan dan pengembangan jalur-jalur penerbangan, bandara, dan fasilitasnya navigasi udara bagi penggunaan penerbangan sipil internasional. Yang terakhir, secara umum mendorong pembangunan dan pengembangan semua aspek dari penerbangan sipil internasional. Pekerjaan yang dilakukan ICAO lebih menjurus pada aspek-aspek teknis dan hukum penerbangan sipil. IATA, International Air Transport Association, adalah sebuah perusahaan penerbangan swasta yang berjadwal dan memiliki sifat organisasinya ialah komersial. Ingat ya, komersial. Didirikan sejak tahun 1945 pada 19 April. Anggota dari IATA adalah perusahaan penerbangan dari negara-negara ICAO. CASR sendiri terdiri dari banyak bagian atau part. Sebagai contohnya adalah, sedikit saja saya akan menjelaskan part bagian-bagian CASR, hanya sedikit.
Saya ambilkan beberapa contoh. CASR 421 mengenai persyaratan sertifikasi dan kelaikan udara untuk pesawat terbang dan suku cadang. Bagian 21 CASR mengatur tentang sertifikasi dan persyaratan kelaikan udara untuk pesawat terbang dan suku cadang pesawat. Ini mencakup aturan yang berkaitan dengan sertifikat jenis penerimaan, sertifikat jenis tambahan, sertifikat produksi, sertifikat kelaikan udara, dan persetujuan kelaikan udara ekspor. Ini juga mencakup persetujuan mesin pesawat, baling-baling, dan bahan serta suku cadang tertentu. CASR 421, standar sertifikasi kelaikan udara yang disebutkan di bagian 22 sampai dengan 35. Bisa dibaca sendiri, part atau bagian-bagiannya, pasal-pasalnya mungkin. 22 mengenai pesawat layar, 23 pesawat kecil, 25 kategori transportasi pesawat terbang, dan selanjutnya. CASR 445, contoh lainnya, identifikasi dan tanda pendaftaran pesawat udara. Setiap pesawat udara harus diberi tanda pengenal atau Identification Mark. Tanda pengenal tersebut terdiri dari tanda kebangsaan, Nationality Mark, dan tanda pendaftaran, Registration Mark. Bisa dilihat gambarnya serta tanda-tandanya, ada PK, MKL, Identification Mark, PK, National Mark, MKL, Registration Mark. Lanjut. Contoh lainnya adalah CASR 447, pendaftaran pesawat dan hal-hal terkait. Bagian 47 dari CASR menetapkan aturan untuk pendaftaran, pemindahan, dan pembatalan pendaftaran di pesawat terbang di Australian Civil Aircraft Registration oleh pemilik pesawat. Ini termasuk menetapkan tanda pendaftaran dan tanda dealer dan menentukan situasi di mana pendaftaran tidak diperlukan. Bagian 47 ini memberikan sistem pendaftaran pesawat terbang yang disederhanakan yang meliputi pengajuan registrasi pesawat melalui telepon selain yang telah disediakan melalui email atau hard copy tentunya. Dan sistem transfer registrasi yang disederhanakan. Pengenalan sertifikat pendaftaran sementara atau COR, sensus 3 tahun database pendaftaran, pengenalan kembali merek dealer atau plat dagang, dan seterusnya dan seterusnya. Lanjut. Untuk ini hanya sedikit saya mengambil contoh tentang apa yang dimaksud dengan CASR, bagian-bagian partnya. Nanti kalian bisa cari sendiri, bisa di Google, bisa di mana, banyak informasi yang bisa kalian ambil dari internet dan sebagainya. Sebagai penutup, mungkin saya hanya sedikit memberikan tugas untuk kalian. Tugas kalian adalah jelaskan secara singkat tentang CASR 421. Siswa boleh mencari referensi dari Google atau YouTube. Sekian pembelajaran CASR dari saya. Jangan lupa senantiasa kita selalu menjalankan protokol kesehatan. Ya, siswa. Sukses selalu dan terima kasih.